Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Putri dan kami akan menjelaskan beberapa materi tentang sejarah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan maritim dengan corak budaya yang sangat besar pada masanya. Kerajaan Sriwijaya tumbuh di tengah ramainya jalur perdagangan melintasi Selat Malaka dengan banyaknya pedagang yang singgah di kota-kota pelabuhan untuk membeli rempah-rempah. Tidak hanya barang, pada masa berdirinya Kerajaan Sriwijaya terjadi pula pertukaran kebudayaan yang dibawa oleh para pedagang dari Cina, India, dan Arab yang mempengaruhi budaya di Pulau Sumatera hingga saat ini. Lokasi kerajaan. Letak pasti kerajaan ini masih banyak diperdebatkan, namun pendapat yang cukup populer adalah yang dikemukakan oleh G. Toides pada tahun 1918 bahwa pusat Sriwijaya ada di Palembang. Sampai dengan saat ini, Palembang masih dianggap sebagai pusat Sriwijaya. Beberapa ahli berkesimpulan bahwa Sriwijaya yang bercorak maritim memiliki kebiasaan untuk berpindah-pindah pusat kekuasaan. Sebab para ahli ada yang menyimpulkan bahwa Sriwijaya berpusat di Kedah, kemudian Muara Takus, hingga menyebut kota Jambi. Sumber sejarah. Terdapat dua sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya, yaitu dari luar negeri dan dari dalam negeri. Dari luar negeri berisikan berita-berita dari luar mengenai Kerajaan Sriwijaya, sedangkan sumber dalam negeri ditemukan dalam bentuk prasasti. Berikut penjelasannya. Yang pertama, luar negeri. Sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya yang pertama adalah dari luar negeri. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Berita Arab. Adanya Kerajaan Sriwijaya bisa diketahui dari sebutan yang diberikan pedagang Arab untuk kerajaan tersebut. Misalnya Sabai, Zabak, hingga Sri Busa. Berita India. Raja Kerajaan Sriwijaya pernah berhubungan dengan berbagai kerajaan di India, misalnya Kerajaan Chola dan Kerajaan Nalanda. Berita Cina. Berita bahwa seorang pendeta asal Cina pernah tinggal di Sriwijaya dalam waktu 6 bulan. Ia menerjemahkan berbagai kitab agama Buddha ke bahasa Cina. Kedua, dari dalam negeri. Sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya berikutnya berasal dari dalam negeri. Adapun jenisnya adalah sebagai berikut. Prasasti Kedukan Bukit. Ditemukan di tepi Sungai Tatang pada tahun 683 Masehi. Prasasti Kota Kapur. Ditemukan tahun 686 Masehi di Pulau Bangka. Prasasti Talang Tuo ditemukan di Desa Gandu sebelah barat Kota Palembang pada tahun 684 Masehi. Prasasti Karang Birahi ditemukan di Jambi pada 686 Masehi. Prasasti Palas Pasemah ditemukan pada abad ke-7 Masehi di Palas Pasemah, tepi Wai Pisang, Lampung. Prasasti Sidhayatra ditemukan di Palembang. Kehidupan politik. Sriwijaya mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Raja Bala Putradewa yang mampu meluaskan wilayahnya sampai dengan semenanjung Malaya, Selat Malaka, dan Laut Cina Selatan. Kehidupan sosial. Kehidupan sosial masyarakat di Kerajaan Sriwijaya berbaur dengan para pedagang dari luar, karena
Saat itu wilayah tersebut merupakan pelabuhan bagi kapal-kapal asing yang singgah. Kemungkinan bahasa yang berkembang adalah bahasa Melayu kuno. Mereka menggunakan bahasa tersebut untuk berkomunikasi dengan para pedagang. Kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi Kerajaan Sriwijaya meliputi kegiatan pertanian. Hasilnya kemudian diperjualbelikan kepada pedagang asing yang singgah. Hal ini didukung dengan letak yang sangat strategis sebagai jalur perdagangan internasional. Hasil bumi dari pertanian tersebut mendongkrak kegiatan perdagangan. Akibat banyak dari Cina dan India ramai-ramai berdatangan. Kebesaran Kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran sejak abad ke-11. Berawal dari serangan besar-besaran yang dilakukan oleh Raja Rajendra Koladewa dari Kerajaan Kola, yang berhasil menawan salah satu Raja Sriwijaya tersebut. Kemudian, pada abad ke-13, salah satu kerajaan taklukan Sriwijaya, Kerajaan Malayu, berhasil dikuasai Singasari, kerajaan dari Jawa, yang dipimpin oleh Kartanegara melalui ekspedisi Pamalayu. Kartanegara berhasil menjalin hubungan baik dengan Kerajaan Malayu. Sementara itu, Kerajaan Sriwijaya mulai lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah negara taklukannya menjalin hubungan dengan negara saingan di Jawa, hingga kelemahan ini dimanfaatkan oleh Kerajaan Sukodaya dari Thailand di bawah Raja Kamheng. Wilayah Sriwijaya di semenanjung Malaysia berhasil direbut sehingga Selat Malaka bisa dikontrol. Akhir abad ke-14, Sriwijaya benar-benar runtuh akibat serangan Kerajaan Majapahit dari Jawa.